saya mau dengar dulu dari Uni Irma. Uni Irma, oke, bukan mencari siapa yang salah, tapi apa sih yang salah sebenarnya dari kondisi kesehatan dan gizi dari ibu-ibu kita di Indonesia dan anak-anak di Indonesia? Iya, yang pertama tentu pengetahuan kalau Ya. menurut saya, pengetahuan, sosialisasi dari Kementerian Kesehatan terhadap ibu-ibu di seluruh Indonesia yang kurang pendidikan formal itu nggak nyampe. Saya melakukan sosialisasi bersama dengan Kementerian Kesehatan, banyak sekali ibu-ibu yang nggak paham itu. Oke. Bagaimana berkonsultasi dengan seperti yang disampaikan Bu Fadilah Supari tadi, bagaimana Posyandu harusnya bisa berkoordinasi dengan dengan Puskesmas itu tidak dilakukan. Karena putus hubungan antara Posyandu dengan Puskesmas. Nah, ini yang nggak pernah diatur oleh Kementerian Kesehatan. Harusnya ini diatur, dikoordinasikan. Oke. Karena Posyandu itu di bawah Mendagri, bukan di bawah Kementerian Kesehatan. Tapi Puskesmas di bawah Kementerian Kesehatan. Harusnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri itu berkoordinasi gitu supaya jalan ini regulasinya. Iya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi kan disampaikan bahwa Kenzi ini kasusnya kan genetik, kemungkinannya ya genetik. Iya. Nah, selain genetik kan juga ada tuh kebiasaan makan. Konsumsi SKM. Nah, hari ini kita bisa sama-sama lihat banyak sekali makanan anak-anak ya yang mengandung gula bibit gula tinggi gitu ya. Kemudian lemak tinggi, kemudian garam juga tinggi. Loh, ciki-ciki itu kan yang asin-asin itu kan banyak garam, mengandung garam loh itu. Juga banyak mengandung gula juga yang manis-manis. Nah, ini maka kemudian kami dari Komisi 9 melihat situasi seperti ini, kita sudah dalam masa sidang ini kami membentuk 3 panja. Yang pertama panja pengawasan terhadap produk makanan, olahan, dan pangan siap saji dengan kandungan gula, garam, dan lemak atau GGL, ya, mamin tinggi, gula, garam, dan lemak. Itu kita akan buat panjanya. Nah, yang kedua panja pengawasan terhadap sistem keamanan dan mutu obat. Oke. Ya, yang ketiga panja pengawasan terhadap percepatan penurunan stunting. Nah, ini juga kita sedang lakukan karena kita lihat situasi di lapangannya seperti apa. Jadi Kementerian Kesehatan, BP POM harusnya berkoordinasi secara efektif gitu. Nah, ini kan kadang-kadang yang masih saya lihat hari ini di RDP misalnya di Komisi 9, ini Kementerian Kesehatan sama BP POM itu selalu kontraproduktif gitu, bukan saling mendukung, tapi justru saling menjatuhkan. Ini yang nggak penting harusnya dilakukan oleh pemerintah. Mohon maaf kalau saya ngomong terbiasa seperti ini ya, supaya ini menjadi pembelajaran bagi Kementerian Kesehatan maupun BP POM juga. Coba dong bicara yang konstruktif berdua sehingga semua persoalan bisa terselesaikan dengan baik. Jangan mengedepankan ego sektoral sehingga akar masalah sebenarnya nggak bisa diselesaikan. Nah, kasus beliau ini harusnya bisa diselesaikan dengan gampang. Kalau saja misalnya Ibu Desi ya dengan kerendahan hati memberikan buku itu kepada beliau. Kemudian membantu memberikan konseling kepada beliau, ya kan? Dan itu akan viral, gitu ya. Ketika viral, maka buku itu pasti dicari sama ibu-ibu yang lain. Nah, yang ini yang menggerakkan motivasi untuk bisa mengerjakan sesuatu sesuai tupoksinya ini yang menurut saya belum ada. Baik. Yang sangat penting tadi saya lupa. ASI sangat penting sekali. Jadi kalau ibu memberikan ASI, insya Allah anak itu akan selamat dari obesity. Tapi ibu ini hanya 1 bulan memberikan ASI. Jadi ASI sebaiknya ya 1 tahun atau sampai 2 tahun. Baik, kita akan sambung dan saya juga nanti mempersilakan kepada Ibu Rita Endang dari BPOM ya untuk menjawab juga tadi analisa dari Uni Irma Chaniago. Sesaat lagi di Perempuan Bicara.